Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita buka dengan doa ya. David, kamu pimpin doanya nak. Baik, Bu. Baiknya sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya ibu absen dulu ya. David Franz Fardamayan Siombing, Hadir, Bu. Yolanda Maria Lumbandao, Bagasya Putra, Hadir, Bu. hadir semua ya hari ini ya nak. Hadir, Bu. Kalian sudah belajar di rumah? Sudah, Bu. Baiklah, bagus. Kalian jangan pernah bosan untuk belajar ya, karena dengan belajar kita bisa mengetahui kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Terus pintar pun kalian itu tidak akan berlaku jika kalian tidak beretika. Karena banyak orang pintar tetapi dia tidak beretika. Jadi bersikaplah seperti orang yang beretika ya anak-anak. Kejujuran itu hal yang paling penting di dalam hidup kita ya. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan atau membedakan senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Siswa dapat menamai tata nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Siswa dapat membuat struktur geometris, cis, dan trans. Oke, karena model pembelajaran kita hari ini yaitu menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe NHT, di mana dilakukan dengan cara berkelompok, dan minggu lalu ibu sudah membagikannya. Kalian sudah duduk sesuai kelompok masing-masing kan anak-anak? Sudah, Bu. Nah, ibu mau tanya, siapa di sini yang masih ingat apa itu hidrokarbon? Sudah, Bu. Ya, kamu nak? Hidrokarbon adalah senyawa yang paling sederhana yang terdiri dari hidrogen dan karbon. Ya, betul ya. Hidrokarbon itu adalah senyawa organik yang paling sederhana karena dia hanya terdiri dari hidrogen dan karbon. Oke, kita nih, ibu punya es batu dan lilin yang nyala api. Kira-kira kalau ibu taruh es batu ini ke api ini, apa yang akan terjadi? Sepatunya mencair. Terus Lilinnya mati. ya, betul ya, lilinnya akan mati. Coba kita praktekkan ya. Mati kan? Oke, tapi kalian tahu tidak? Ada es yang dinyalakan dengan api, yang dibakar dengan api, tapi apinya tidak padam. Bahkan apinya itu bisa hidup dengan besar. Kalian tahu? Tidak, Bu. Tidak? Oke lah, ibu kasih tahu ya. Jadi esnya itu adalah ini bentuknya. Dia ini dinamakan dengan metanahidrat. Jadi metanahidrat ini terdapat di tekanan tinggi dan suhu yang rendah, atau bisa dibilang di dasar laut. Nah, metanahidrat ini ternyata terdiri dari atom karbon dengan atom hidrogen. Dia terkurung dari sangkar kristal es. Jadi digadang-gadang karena dia mempunyai energi yang paling tinggi, dia bisa dijadikan bahan alternatif cadangan. Cuman karena di dasar laut, para ilmuwan belum ada yang bisa menambang metanahidrat ini. Mungkin kalian di masa depan
bisa untuk menjadi ilmuwan dan menambang ini. Lalu nih, kemarin kan ibu udah bilang atom karbon itu mempunyai 4 elektron, 4 tangan, karena dia memiliki elektron valensi 4. Inilah dia gambar struktur dari si metana hidrat tadi. Dia metana dengan rumus kimianya CH4 ya. Kemudian ternyata di senyawa hidrokarbon itu dia dibedakan menjadi 3, yaitu alifatik, alisiklik, dan aromatik. Nah, alifatik ini yaitu atom-atom karbon yang berikatan satu sama lain membentuk rantai, baik itu rantai lurus maupun bercabang. Sedangkan alisiklik, dia atom-atom karbon berikatan satu sama lain membentuk cincin. Sedangkan aromatik, senyawa lingkar, dalam senyawa ini mempunyai struktur benzen. Ini dia ya. Nah, ini bisa dikatakan dengan senyawa hidrokarbon alifatik karena dia lurus dan bercabang. Ini cabangnya. Oke. Sementara alisiklik nih, alisiklik itu bisa seperti ini. Dia atom-atom karbon berikatan satu sama lain membentuk cincin. Inilah cincinnya. Oke. Nah, sementara aromatik dia itu membentuk cincin benzen. Nih, dia itu membentuk cincin benzen. Seperti inilah dia ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke ya, lanjut ya nak. Yang akan kita bahas yaitu alifatik ya, karena alisiklik dan aromatik akan dibahas di perguruan tinggi. Nah, alifatik itu senyawa hidrokarbon itu dibedakan menjadi 2, yaitu jenuh dan tak jenuh. Sedangkan arti dari senyawa hidrokarbon jenuh yaitu hidrokarbon yang ikatan antara atom karbonnya tunggal, dia membentuk ikatan tunggal. Yang dimaksud ikatan tunggal itu ya ini. Ini tunggalnya nak. Sementara hidrokarbon alifatik yang tak jenuh, hidrokarbon yang ikatan antara atom karbonnya rangkap 2 atau rangkap 3 seperti ini. Ini rangkap 2 dan ini rangkap 3. Nah, yang tunggal ini kita namakan dengan alkana. Sementara rangkap 2 kita namakan dengan alkena. Rangkap 3 alkuna. Sampai sini paham anak-anak? Paham. Ya. Kita akan membahas senyawa hidrokarbon yang jenuh, yaitu alkana. Alkana adalah senyawa hidrokarbon jenuh yang membentuk ikatan tunggal antara karbon lainnya. Kita kasih contoh ya. Nih. Ini tadi apa namanya? Senyawa apa ini? Senyawa metana. Ya, betul ya. Nah, senyawa metana ini dia itu terdiri dari C-nya karbonnya itu 1. Berarti tadi kan rumusnya CeH2n tambah 2. Berarti C-nya ini 1, hanya ada berapa? 2 dikali 1 tambah 2. Ya, betul ya.
CH4 dinamakan dengan metana. Jadi kalau kita tambah C-nya jadi tambah satu lagi jadi C2. Hanya ada berapa anak-anak? Oke, betul ya. Nah, nama dari C2H6 ini yaitu etena. Etena, maaf ya. C2H6. Kemudian ini C3. Karbon itu yang warna hitam ya. 1, 2, 3 warna hitam. Sedangkan hidrogen warna putih. Kalau C3 hanya ada berapa anak? Ya, good. Namanya adalah propana. Kalian tahu apa fungsi dari si metana tersebut? Kalian pasti bertanya-tanya, untuk apa sih belajar hidrokarbon ini? Kayak nggak penting banget. Gak ada yang tahu. Jadi si metana ini digunakan untuk bahan pembangkit listrik. Dia sumber energi yang tadi Ibu bilang sumber energinya sangat tinggi, punya energi sangat tinggi. Sementara etana ini digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan plastik. Nah, sementara propana ini gas LPG. Kalian tahu kan gas LPG untuk masak? Nah, di dalam gas LPG tersebut itu terdapat senyawa propana sebanyak 60%. Dan kalau C4 tadi apa? Hanya 10. Namanya butana. Butana ini juga terdapat dalam gas LPG, dia sebanyak 40%. Oke. Nah, dari tadi kita kan sudah menyebutkan metana, etana, propana, dan butana. Ini yang Ibu bikin warna merah itu menandakan ana, akhiran alkana, menandakan senyawa alkana, ana. Ini etena, etana, alkana, propana, ana, butana, ana juga. Nah, jadi sampai sini paham nggak yang Ibu jelasin? Paham, Bu. Ya, kita lanjut ya anak-anak. Kemudian ini ada tabel turunan dari senyawa alkana. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Dia berurut C1H3, C1H4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20, dan C10H22. Ini wajib kalian hafal ya anak-anak, karena ini senyawa yang paling penting di kimia. Terus ini ada rumus alkil. Alkil itu bisa dikatakan dengan cabang. Ini cabang alkil, cabang dari senyawa tersebut. Ini namanya adalah metil. Tinggal gantikan kata il aja. Metana ananya dihilangin, tinggal tambahin il, jadi metil. Dan itunya kalau alkil itu kan kalau alkana dia CnH2n tambah 2. Nah, sementara alkil ini dikurangi 1, jadi CnH2n tambah 1. Anak, setiap senyawa di dalam kimia itu dia memiliki sifat fisika maupun sifat kimianya. Nah, di sini ada tabel sifat fisika dari senyawa alkana. Kalau kalian perhatikan dari tabel ini, kesimpulan apa yang akan bisa kalian ambil? Saya Bu, Iya, kamu Yolanda. dari tabel maka semakin besar nilai MR-nya maka titik didihnya semakin besar, sedangkan titik lelehnya semakin kecil Bu. Oke, betul ya anak-anak. Semakin banyak nomor MR ya, semakin besar nomor massa molekul relatifnya, maka titik didihnya akan semakin tinggi. Oke, dan titik lelehnya kebalikannya, yaitu rendah. Kemudian
Ini tadi kan kita sudah menyebutkan metana, etana, propana, dan butana. Itu kan kayak mana sih cara menamainya, kenapa bisa kayak gitu? Jadi penamaan dari tata nama senyawa alkali ini sama seperti penamaan senyawa kimia lainnya. Dia tidak sembarangan, dia memiliki aturan. Aturannya itu yaitu berdasarkan UPAC maupun trivial. UPAC itu singkatan dari International Union of Pure and Applied Chemistry. Nah, trivial ini nama dagang. Jadi kalau kita pergi ke toko kimia, beli asam asetat, Bu, nggak ada yang tahu itu asam asetat. Yang tahunya itu asam cuka. Tahu kan asam cuka yang digunakan di dapur? Jadi nama dagang ini ya tergantung tokonya. Sementara kita akan membahas tentang tata nama senyawa alkana menurut UPAC. Yang pertama itu menetapkan rantai karbon dalam molekul sebagai rantai utama. Dia rantainya itu mesti yang terpanjang. Aturan pertama dalam menamakan senyawa alkana menurut UPAC yaitu menetapkan rantai karbon terpanjang dalam molekul rantai utama. Kita buat dulu ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Kemudian oke. Nah, tadi kan karbon itu kan minggu lalu kan udah Ibu bahas, karbon itu memiliki 4 tangan karena elektron valensinya 4. Jadi di sini butuh berapa H? 3. Oke. CH3 di sini. CH2, Bu. CH2. Sini. CH. Oke. Di sini. CH2. CH2. Sini. CH3. Sini. CH. CH. Oke, good. Ini CH2, Bu. CH2. Ini CH3. good. CH3. Ini CH3. CH3. Dan ini CH2. CH2. Dan yang terakhir CH3. CH3. Kita lanjut ya. Kan dia menetapkan rantai karbon terpanjang dalam molekul itu dinamakan rantai utama. Jadi kita menentukan rantai utamanya itu dengan rantai terpanjang. Kalau ini lurus ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kalau belok ke sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti rantai yang terpanjang yang mana? Yang lurus. Iya, betul, yang lurus ya, karena dia lebih banyak. Ini rantai utamanya ya. Kita bikinlah penomorannya. Terus untuk menentukannya lagi, menetapkan cabang yang terikat pada rantai utama atau alkil. Cabang biasa dilambangkan dengan R. Oke. Berarti kalau ini rantai utama, nah yang ini berarti yang dinamakan dengan cabang. Oke anak-anak, sampai sini paham? Kemudian dilanjutkan dengan menetapkan nomor pada atom-atom karbon dari rantai utama secara berurut, dimulai dari salah satu cabang yang terdekat, salah satu ujung yang terdekat dengan cabang, sehingga atom C dapat mengikat cabang menurut nomor terkecil. Kan ini kan dia ini cabang. Nah jadi ujung karbon yang paling dekat dengan si cabangnya itu dinamakan nomor terkecil. Kita mau membuat penomorannya. Kira-kira
penomorannya itu dimulai dari mana? Yang mendekati cabang. Kalau dari sini 1, 2, 3, nomor 3. Di sini juga 1, 2, 3. Berarti bebas kan? Berarti kita buat lagi sini dulu ya. Inilah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, dan 7. Udah dapat kan penomorannya? Kemudian nih, lanjut dengan menetapkan nama. Oke. Tadi kan dibilang dibuat sesuai abjad cabangnya. Nah, ini tadi apa namanya? C2H5. Etil. Sementara ini metil. Mana yang lebih duluan? Etil atau metil abjadnya? Oke, etil. Dia etil ini berada di nomor urut 3, ya kan? 3 Nana, berarti dia 3 strip karena kan di situ dibikin strip. Oke. 3 etil strip lagi. Kemudian mana lagi cabangnya? Ini kan 5 metil terus. Nah, kemudian habis itu kita bikin deh masuk ke si rantai utamanya. Rantai utamanya ini ada C7. C7 itu apa Nana? Heptana Bu. Ya, good. Heptana ya. Jadi seperti inilah penamaan dari senyawa alkana. Sampai sini paham kan anak-anak? Kita lanjut ya. Kemudian ini keisomeran alkana. Jadi kalau kayak gini, ini dinamakan apa Nana tadi senyawanya? C4. Ya, good ya. Ini namanya butana. Sementara ini C-nya ada 4 juga. Ini dinamakan apa? Butana juga, karena dia C4 juga. Cuman membedakannya itu, ini dinamakan karena dia rantai lurus, dinamakan dengan N-butana atau butana normal. Nah, sedangkan ini dinamakan dengan isobutana. Jadi dia memiliki rumus molekul yang sama tetapi struktur yang berbeda. Itulah definisi dari keisomeran alkana, yaitu senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi struktur yang berbeda. Contohnya inilah tadi kan N-butana dengan isobutana. Sampai sini ada yang mau ditanya anak-anak? Sudah paham? Oke, kalian catatlah dulu ya. Kenapa terlambat ya nak? Maaf Bu, baca. Oh, lain kali jangan ulang lagi ya. Iya Bu. Duduk. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Pertanyaannya di sini ada tabel dari keisomeran alkana. Semakin banyak jumlah karbon, maka isomernya juga semakin banyak. Kita lanjut ya. Alkena. Tadi kan hidrokarbon itu ada hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Nah, alkena ini termasuk dalam hidrokarbon tak jenuh karena dia ikatan rangkap. Alkena adalah senyawa hidrogen yang tak jenuh membentuk ikatan rangkap antara karbon lainnya. Alkena yang memiliki 2 ikatan rangkap, 2 disebut alkadiena, dan yang mempunyai 3 ikatan rangkap 2 disebut alkatriena. Rumusnya itu CnH2n
H2N. Nah, kalau kayak gini kan gampang jadinya. Kalau C-nya ada 2, hanya ada berapa jadinya? 4. Namanya apa? C2 tadi. Etana. Tapi diubah jadi, kan dia alkena. Akhiran ena, berarti Etena. ya, sebut ya, etena. Kemudian kalau C3 hanya ada berapa? 6. Good. Ini namanya Propena. good. Propena, karena dia akhiran dari si ena. Kemudian C4 hanya 4 kali 2 8. Good. 8. Namanya Butena. butena. Oke, kalian sudah paham ya? Ini ada bentuk strukturnya dari si senyawa alkena, yaitu etena, propena, dan butena. Tabelnya sama seperti alkana. Kita lanjut lah ya. Kalian sudah mencatat ini kan semua kan? Sudah, Bu. Soalnya nanti kalau ujian keluar kan bahaya. Ini juga sifat fisik alkena sama dengan alkana. Sifat fisiknya juga sama. Semakin banyak nomor massa molekul relatifnya, maka titik didihnya juga semakin tinggi. Kemudian tata namanya juga sama dengan alkana. Yang membedakannya itu adalah karena si alkenanya itu rangkap 2. Ibu bikinlah di sini rangkap 2-nya misalnya. Enggak ada di sini. Di sini rangkap 2. Jadi dia itu mesti dia yang duluan dapat ikatan rangkapnya, di situ penomoran utamanya, nomor yang paling kecil. Jadi ini nomor yang paling kecil itu ini kan, ini nomor 1 ya Nana. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tetap juga ini rantai utamanya karena dia yang terpanjang, sama seperti alkana. Jadi dia itu penomorannya itu berdasarkan rantai yang terpanjang, itu disebut rantai utama. Kemudian karena dia ini alkena rangkap 2, maka itu nomor yang terkecil itu yang mendekati rangkapnya, ikatan rangkapnya. Jadi nomor terkecil itu dimulai dari si ini sampai ke ini. Oke, nah gimana lah tadi yang penamaannya itu anak-anak? Siapa yang masih ingat tadi? Kalau dimulai dari sini, dia kan cabangnya itu berdasarkan abjad dulu, cabang dulu kan yang disebutkan. Jadi apa namanya? Nah, apa salah? 5 etil, 5 etil, 3 metil, 3 metil, pena 2 heptena. Karena apa dia 2? Karena dia berdasarkan posisinya. Posisinya itu berada di urutan yang kedua setelah si CH2. Makanya 2 heptena. Sampai sini paham kan anak-anak? Kamu. Baiklah. Karena waktunya sudah nggak cukup, Ibu jelaskan secara singkat aja ya. Keisomeran alkena. Keisomeran alkena ini yang membedakan sama alkana itu bentuknya itu geometris. Oke, di sini CH3, sini H, sini H. Keisomeran alkena sama seperti alkana, tapi dia bedakannya itu isomer geometris dinamakan. Kemudian syarat adanya isomer geometris adalah kedua atom karbon yang berdekatan rangkap 2. Seperti yang Ibu jelaskan, yang Ibu tulis di situ, masing-masing atom karbon harus
mengikat dua gugus yang berbeda, sehingga jika gugus yang terikat pada satu atom karbon dipertukarkan. Nih, pengertian dari cis, apabila gugus yang sama terletak pada sisi yang sama terhadap ikatan rangkap, ini dinamakan dengan trans karena dia berseberangan. Sementara yang tadi cis itu seperti ini. Ini gugusnya, dia sama sisi, berhadapan, sedangkan ini menyeberang dia, berlawan arah. Oke lah, kita lanjut ya anak-anak. Ini alkuna juga sama, cuman membedakan dia itu rangkap 3 sama dengan alkena. Atau ada yang masih bingung tentang alkuna, biar ibu jelaskan. Dia hanya membedakan itu rangkap 3 yang tadi awal ibu jelaskan untuk rangkap 3. Penamaannya juga, oh ya, rumus dari si alkuna ini CN H2N kurang 2, dia kebalikan dari si alkana. Jadi kalau misalnya C-nya ada 2 berarti hanya ada, ayo ada berapa? Oke, good. Kalau C-nya ada 3 hanya ada 4. Good, 4 ya. Ini dia senyawanya. Etuna dan propuna. Selanjutnya begitu juga sampai ke si dekuna. Sifat fisiknya juga sama dengan si alkana. Semakin tinggi semakin banyak nomor MR-nya, maka titik tingginya semakin tinggi. Tata namanya juga sama, yang membedakannya itu hanya rangkapnya saja. Ini rangkap 2, sedangkan alkuna rangkap 3. Kemudian di senyawa hidrokarbon itu juga memiliki reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon yang dimana ada reaksi oksidasi, reaksi substitusi atau halogenasi, kemudian reaksi adisi dan reaksi eliminasi. Reaksi oksidasi itu yang ditambahkan dengan O2 menghasilkan CO2 dan uap air. Kalau reaksi substitusi itu reaksi yang ditukarkan dengan unsur-unsur halogen, unsur-unsur golongan 7, fluor, iodin, brom, dan lain sebagainya. Adisi yaitu pemutusan ikatan rangkap dari rangkap 2 menjadi rangkap tunggal. Jadi ikatan tunggal, maaf ya anak-anak salah sebut. Eliminasi yaitu reaksi di mana molekul senyawa yang berikatan tunggal melepas molekul kecil sehingga ikatan tunggal berubah menjadi ikatan rangkap. Dia kebalikan dari reaksi si adisi. Nah, ini ada latihan soal. Cobalah kalian kerjakan. Kalian udah duduk tadi kan sesuai kelompok. Coba kalian kerjakan diskusi bersama dengan teman-teman kelompoknya. Oke, kerjakan ya Nana. Kerjakan ya Nana latihan soalnya secara kelompok. Kamu paham Yolanda? Bagaimana ya Bu? Caranya? Oh, ini jadi 3 itu kan 5,5 dimetil 2 pentena. Nah, tadi pentena itu rangkap berapa? 2 Bu. Oke, pentena itu ada berapa C-nya nak? 5 Bu. Kita buatlah dulu C-nya 5. Oke, kemudian karena ini 2 berarti letaknya itu posisinya ada di 2. Mau yang sebelah mana? Sebelah sini atau sebelah sini? Terserah Bu. Sini ya kita bikinnya. Jadi nomor 1 ada di mana? Sebelah mana? Sini Bu. Ya betul ya, sini nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, ini kan 5,5 berarti di sini di metil tadi itu metil apa? CH3 kan? CH3. Kemudian ini juga di sini CH3. Makanya bentuknya itu seperti ini. 5,5 dimetil. Kenapa di? Karena dia ada 2 metil. Oke? Dimetil 2 pentena. Sampai sini paham? Paham Bu. Kamu paham nak? Paham Bu. Oke, lanjutkan ya diskusinya.
Kalian ada yang susah, Nana? Ada Bu. Oke, bagus ya. Tidak. Udah siap kan? Jangan soal latihannya. Baiklah, karena tadi kan Ibu bilang kan model pembelajaran kita itu NHT dengan pencabut nomor. Nomor 1 akan Ibu pilih ke nomor sticknya yang nomor 4. Maju. Siapa yang dapat nomor 4 sticknya? Pengerjaan soal nomor 2, Ibu pilih yang mendapatkan stick nomor 8. Siapa? Ayo, siapa di sini yang sticknya nomor 8? Saya, Bu. Oke, kamu kerjakan ya Yolanda. Nina. Siapa di sini yang nomor 7? Saya Bu. Oke, kamu maju ya, Nak. Pengerjaan nomor 4 dengan nomor stick 2. Nomor stick nomor 2 siapa yang kena, Nak? Saya, Bu. Kamu Sela maju, Nak. Di bawah itu aja. Masukin aja ya, Nak. Tidak. Udah Bu. Oke. Makasih ya, Nak. Ya, Bu. Untuk pengerjaan soal nomor 5 dengan nomor stick 5. Saya Bu. Kamu. Nih, kerjakan nomor 5 ya. Kalau nomor 6 dengan nomor sticknya nomor 3, stick nomor 3. Oke. Berarti sisa kamu ya, Nak, nomor 7. Bentar ya. Ya, Bu. Sudah Bu. Sudah? Terima kasih. Sudah Bu. Udah, Bu. Oke, kita koreksi sama-sama ya, anak-anak. Untuk nomor 1, kira-kira ini betul atau salah? Dia N heksana, normal heksana. C-nya ada berapa? 6. Kalau kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, good. Hanya udah pas atau belum? Hanya udah pas kan? Pas. Terus soal nomor 2. Nomor 2 ini 3,4 dietil 2,2 dimetil. Nah. Ini ada 9 ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dia nonana, betul. Dia pun ikatannya ikatan tunggal. Kemudian dia berdasarkan cabang nomor terdekat. Berarti ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian berdasarkan cabang yang abjad duluan. Betul 3,4. Coba kita lihat 3,4 dan 2,2. Ini sudah betul ya. Nomor 1 dan 2 sudah betul. Kemudian nomor 3, struktur senyawa alkena berikut. 5,5 dimetil 2 pentena. Nomor 3. Untuk nomor 3 pentena. Berarti C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Good. Kemudian posisinya itu rangkapnya ada di urutan kedua. Ya, betul. Lalu 5,5 dimetil. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini dimetilnya. Nomor 3 udah betul. Lalu kita lanjut nomor 4 anak-anak. 3 etil, 6 metil, 4 oktanol.
Optuna. Optuna rangkap berapa? 3. Jadi ini rangkapnya kenapa 1? Siapa tadi yang mengerjakan ini? Kamu ya salah. Ini rangkapnya 3 ya nak, bukan 2. Kalau 2 itu alkena. 3 etil, 6 metil, 4 optuna. 1, 2, 3, 4, betul. Oke. Kemudian yang salahnya juga karena ini rangkap 3 berarti kan C itu mengikat 4 tangan, berarti ini udah 3 sama ini berarti pas 4. Ini juga C. Tadi saya salah ya, bukan CH, melainkan C. Lalu untuk nomor 5, untuk nomor 5 dia itu C di sini itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sementara kita menentukan rantai utamanya itu dengan rantai utamanya itu rantai panjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dia di rantai utamanya adalah ini ya anak-anak, bukan lurus tapi berbelok. Jadi nomor 5 itu salah. Dia itu berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya, 5 metil. 5 metil 2 heksena. Oh ya, hektena. Maaf ya. 5 metil 2 hektena. Kemudian nomor 7, tadi kan ibu bilang kalau cis itu dia bersampingan, sementara trans itu berlawanan. Nah, ini rantai utamanya rantai yang terpanjang kan? Ini 1, 2 tambah 2 berarti C4. Ini rantai utamanya anak-anak. Kemudian namanya yaitu cis 3 metil betul, 2 pentena. Ini betul nomor 7. Berarti salah hanya nomor 5 dengan nomor 4. Baiklah anak-anak, karena sudah selesai kita menjawab latihan soalnya, dan ibu rasa kalian juga sudah paham mengenai tata nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna, dan membedakan cis dan trans. Kemudian untuk kesimpulan, ibu mau tanyalah dulu, siapa di sini yang dapat menyimpulkan materi kita yang barusan? Siapa? Saya. Ya, David. Yang bisa saya simpulkan, alkana rangkap 1, alkena rangkap 2, alkuna rangkap 3. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baiklah. Betul yang dibilang si David. Namun ya, ibu hanya mau nambahin kalau senyawa hidrokarbon itu tetap ya, yaitu senyawa organik yang paling sederhana yang terdiri dari hidrogen dengan karbon. Kemudian senyawa hidrokarbon itu dibagi menjadi 3, alifatik, alisiklik, dan aromatik. Nah, yang kita bahas tadi ini barusan yaitu mengenai senyawa hidrokarbon alifatik. Alifatik itu dibagi 2 juga, jenuh dan tak jenuh. Untuk senyawa yang jenuh itu dia ikatan tunggal, sementara tak jenuh ikatan merangkap, baik rangkap 2 maupun rangkap 3. Betul yang tadi dibilang si David, kalau alkana itu rangkap tunggal, alkena rangkap 2, dan alkuna rangkap 3. Baiklah, minggu depan kita belajar mengenai reaksi-reaksi hidrokarbon ya anak-anak. Jangan lupa untuk belajar, karena belajar itu penting. Dengan belajar kita dapat mengubah dunia. Rajinlah baca buku supaya kita bisa melihat betapa indahnya dunia ini. Oke? Ditutup dengan doa. David, pimpin doanya nak. Baik, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik ya, kita akhirilah pembelajaran kita hari ini. Selamat siang. Siap, Bu.